bahwa ketika orang yang membaca Al-Quran, menghafalnya dan mengamalkannya, itu nanti mereka akan diberikan keistimewaan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Siapapun orang yang dekat dengan Al-Quran itu, dimanapun dia akan dimuliakan baik oleh Allah maupun oleh manusia. Ini luar biasa sekali sebenarnya. Maka kemudian tekadnya itu harus betul-betul bulat untuk terjang badai kemalasan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman bicara, gimana nih puasanya lancar? Semoga kita sehat selalu ya. Balik lagi di podcast Bicara, jadi makin tahu. Nah, untuk topik kali ini kita bakal membahas topik yang seru banget nih, yaitu tips menjadi hafiz Quran. Nah, Kak Kori, sekarang kita sudah bersama siapa nih? Nah, Kak Ala, kita sudah bersama Ayahanda Muhadis nih untuk membahas tema tadi. Nah, beliau merupakan dosen sekaligus pembina UKM di HTQ, tentunya di UIN SSC nih, Kak Ala. Ayah, boleh disapa dulu barangkali teman bicara di rumah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Teman bicara yang berada dimanapun, selamat sore dan mudah-mudahan puasanya pada kuat nih ya, biar tambah seru kita ngobrol-ngobrol ya. Iya, tentunya dong ya. Untuk ayahnya sendiri gimana kabarnya nih ya? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ayah, tanya dong. Boleh. Nah ya, sebelum kita membahas lebih lanjut nih, sebelumnya aku mau tahu dulu nih, apa sih keutamaan serta manfaat dari kita ini menghafal Al-Quran untuk kehidupan di sehari-harinya? Oh ya, tentunya banyak sekali ya. Banyak sekali keutamaan kita ketika menjadi seorang hafidh ya, atau berusaha lah. Tidak harus utuh 30 juz. Tapi ketika kita berusaha untuk menghafal Al-Quran, itu banyak sekali keutamaannya. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaannya. Oh, panjang-panjang itu hadisnya, banyak sekali ya. Masya Allah. Iya. Ya di antaranya gitu, yang kurang lebih artinya bahwa ketika kita membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, itu nanti di akhirat kelak akan diberikan jubah yang tidak mungkin penduduk dunia akan mampu kalau dibayar itu, atau kalau dibeli itu nggak bakalan kebeli lah sama orang yang ada di dunia ini. Selain itu juga orang tuanya diberikan mahkota. Nah, bukan hanya jubah tetapi juga diberikan mahkota yang sama nilainya, itu juga tidak mungkin akan kebeli sama orang yang ada di seluruh dunia ini. Itu luar biasa ya. Nah, kemudian dalam hadis lain dikatakan bahwa orang yang hafal Al-Quran itu nanti kelak akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Dan ada juga di hadis lainnya bahwa ketika orang yang membaca Al-Quran, menghafalnya dan mengamalkannya, itu nanti mereka akan diberikan keistimewaan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Nah, ini diberi syafaat, keistimewaan itu oleh Allah. Siapa yang akan diberikan syafaat oleh orang yang menghafalkan Al-Quran itu? Mereka adalah 10 anggota keluarganya, yang dimana 10 anggota keluarganya ini sudah dipastikan masuk neraka. Wah, kan luar biasa kan? Dipastikan masuk neraka, tetapi karena ada anggota keluarganya yang hafidh Al-Quran, itu bisa dibebaskan. Nah, bagaimana nih kalau misalkan ternyata
seluruh anggota keluarganya sudah ahli surga semua, sudah masuk surga semua. Maka kemudian saudara-saudaranya. Nah, bagaimana kalau saudara-saudaranya sudah ahli surga juga gitu. Ya semua pokoknya akhirnya pada akhirnya itu ya bisa tetangganya, bisa orang sekampungnya. Nah, gitulah kira-kira ya. Jadi keutamanya sangat banyak sekali ya. Iya, Masya Allah ya. Nah, Iya. untuk berkaitan dengan menghafal Quran, ada nggak sih ya metode efektif untuk menghafal sendiri gitu? Tentu metode yang paling tepat itu adalah tidak ada lain kecuali murojaah, ya. Mengulang-ulang ya. Tetapi selain metode itu memang ada ya selain mengulang itu. Seperti misalkan yang biasa ayah lakukan itu diantaranya ya dengan mentadaburi Al-Quran itu sendiri. Jadi kita mulai terjemahnya, kita kita perhatikan, kemudian tafsirnya, sehingga ayat per ayat dan kemudian bab per babnya, bagian per bagiannya, apa yang diceritakan oleh Al-Quran itu dan disampaikan Al-Quran itu kita jadi paham, sehingga urutannya itu nanti kalau misalkan ada ayat tentang kisah-kisah Rasul itu kitanya jadi tahu dan ingat gitu urutan kisahnya seperti apa. Nah, itu akan lebih memberikan kemudahan kita untuk menghafal Al-Quran. Nah, selain dua metode itu, kemudian kita ada metode talaki ya. Talaki itu kita menyetorkan hafalan dengan guru. Nah, sebenarnya metode setor terhadap guru atau menyetorkan hafalan kita ke guru itu juga bisa dilakukan misalkan dengan, kalau bahasa zaman sekarang itu, dengan teman sebaya ya. Iya. Dengan teman sebaya itu bisa ya sebenarnya. Jadi itu metode yang lakukan setiap setiap harinya dan setiap minggunya dan setiap bulannya. Dan tentunya ini berkenaan dengan murojaah itu yang paling pokok ya, nggak mau lah pokoknya. Bagi semua penghafal Al-Quran itu mau tidak mau tidak ada lain kecuali dengan murojaah. Iya, mengulang-ulang terus. Nah ya, ini kan udah disinggung nih ya murojaah. Terus apa sih metode yang efektif untuk kita murojaah gitu ya, biar kita hafalannya gak hilang nih? Itu tentunya selain murojaah, tadi bisa dilakukan dengan talaki ya, dengan guru ya. Ada juga kemudian, nah kita nih berkenaan dengan teknologi ya, berkenaan dengan teknologi. Misalkan kita menggunakan rekaman ya, rekaman. Kita kan banyak sekali ya rekaman Al-Quran ya, 30 juz sudah lengkap itu, ada yang MP3, ada yang ada videonya. Nah, itu kita bisa saja kemudian kita menggunakan teknologi itu, dan kemudian kitanya menghafalkannya hanya mendengarkan saja. Itu kan lebih ringan ya daripada membaca, dan mendengarkan itu akan lebih sulit ya. Tapi kalau kita hanya mendengarkan saja akan lebih nyaman. Nah, itu diantara teknik supaya kita hafalannya itu tidak hilang. Nah, kemudian kita tentukan misalkan harinya ya. Harinya harus setiap hari, wajib itu. Mau tidak mau itu harus setiap hari. Hanya paling kemudian kita tentukan jamnya. Misalkan kita kalau misalkan jam waktu kosongnya itu jam 9 malam misalkan, atau menjelang tidur lah. Nah, udah pokoknya minimal 15 menit saya harus membaca atau mengulang hafalan itu 15 menit, dalam 15 menit sekian halaman misalkan. Nah, itu harus terstruktur setiap hari, berkala, dan kemudian diulang-ulang terus. Dari mulai yang mana dulu yang
terdekat dihafal. Nah, kemudian kita mundur. Misalkan kalau 5 juz itu kita umpamakan 5 juz. Terakhir kita menghafal juz 5 misalkan. Nah, kemudian ini yang pertama akan kita baca. Nah, kemudian mundur. Juz keempat, juz ketiga, juz kedua, baru kemudian juz 1. Nah, itu juga teknik untuk supaya hafalannya selalu selalu kuat, lancar, dan kemudian tidak mudah lupa. Nah, ini biasanya kalau orang menghafal Al-Quran itu malasnya itu ngulang di awal-awal juz ya, di awal-awal juz. Yang paling males itu. Nah, itu diantaranya seperti itu tekniknya ya. Iya ya, untuk menyinggung tentang tadi kan mungkin sering-sering murojaah. Nah, Betul. kadang kita merasa bosan tentang kayak ngafalin itu aja, atau ada iya. cara lain gitu biar nggak bosan gitu ya. Iya, kadang-kadang para penghafal Al-Quran itu dihadapkan dengan Rasa kemalasan, malas, iya. bosen lah mungkin ya. Iya. Ini sebenarnya nggak boleh ya, nggak boleh bosen, karena ini memang sudah merupakan tanggung jawab ya, tanggung jawab kita. Nah, yang paling penting, yang paling utama itu yang pertama niat ya, niatnya itu kita luruskan. Kita ngapain sih kita menghafal Al-Quran itu? Kalau tadi misalkan karena hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan itu seperti luar biasa seperti itu tadi, terus kemudian niatnya itu gitu, bukan niat karena Allah. Nah, ini harus diperbaiki walaupun itu adalah merupakan bonus dari Allah sendiri gitu ya. Jadi niatnya yang baik, niatnya karena Allah. Kemudian kita mengagungkan kalamullah ya. Siapapun orang yang dekat dengan Al-Quran itu dimanapun dia akan dimuliakan baik oleh Allah maupun oleh manusia. Ini luar biasa sekali sebenarnya. Maka kemudian tekadnya itu harus betul-betul bulat untuk terjang badai kemalasan itu ya. Karena memang seperti itu ya, orang tidak ada lain kalau bahasa saya ke anak-anak di HTQ ya. Kalau HTQ itu Hay'atu Tahfidzil Quran ya, di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon itu ada komunitas mahasiswa yang menghafal Al-Quran itu. Saya tekankan betul itu bahwa tidak ada lain kecuali dengan dipaksa ya. Dipaksa, dan itu tidak mungkin orang lain yang memaksa, tapi diri kita sendiri. Nah ya, jadi kesadaran kita untuk melawan malas itu ya harus dari diri kita sendiri. Kalau orang lain kan hanya sekedar gitu, tapi yang bisa mengatasi kemalasan itu hanya kita sendiri ya. Itu. Masya Allah ya Kak Ala. Nah ya, terakhir nih, boleh dikasih pesan-pesannya nih buat teman bicara yang ada di rumah. Oke, teman bicara yang ada di rumah, khususnya bagi para penghafal Al-Quran, harus betul-betul menjaga apa yang sudah dihafal, bukan hanya hafalannya tetapi juga sikapnya, pemahamannya, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu saja mungkin ya. Iya, terima kasih banyak ya untuk hari Sama-sama, ini, podcast kali ya, ini. sama-sama, Teman bicara sama-sama. tadi bisa disimpulkan bahwa tips-tips untuk menjadi hafiz Quran ya. Iya, nah kita juga harus memanfaatkannya nih sehari-hari dan harus langsung dipraktekkan karena udah tahu ilmunya ya Kak Kori ya. Nah, tonton terus di podcast selanjutnya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian dan yang ada di rumah. Mungkin cukup sekian di episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.